Ya, salam para sahabat pelayanan. Ya, kita bertemu lagi ya pada hari ini ya pada 25 hari bulan 12. Ya, pada jam 8 pagi. Ya, jadi yang pertama-tama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para sahabat pelayanan yang masih setia ya mendengar khotbah saya atau perkongsian saya lewat daripada uh, media sosial atau media massa ya. Jadi saya bersyukur pada hari ini bersamaan 25 hari bulan 12 2020 ya, kena menjalangnya hari Natal kita sangat bersyukur karena Tuhan memberi berkat yang terbaik dalam kehidupan kita, pelayanan demi pelayanan sepanjang tahun 2020 ini. Jadi hari ini adalah hari Jumat, merupakan adalah cuti umum bagi negara Malaysia yang dikhususkan kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya yang beragama Kristen. Jadi saya percaya cuti yang ada pada hari ini, cuti umum yang Tuhan percayakan kepada kita, kita akan menggunakan cuti umum sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan, khususnya lewat daripada pelayanan demi pelayanan. Jadi kami sekeluarga dari semalam lagi melawat para sahabat pelayanan yang lain, baik para jemaat di gereja yang kita layani pada saat ini maupun para sahabat pelayanan yang dari gereja yang lain. Jadi inilah peluang dan kesempatan yang ada untuk melayani sesama, untuk menyalurkan berkat kepada semua orang. Jadi sekali lagi saya ucapkan Merry Christmas atau Selamat Hari Natal kepada para sahabat pelayanan baik di Malaysia ini bahkan di luar negara. Jadi saya ucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada mereka. Jadi terima kasih sekali lagi karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita, memberikan kita kekuatan baru hari demi hari, dan sehingga kan sepanjang tahun ini Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita, memelihara hidup kita dan memberkati hidup kita dan menyediakan yang terbaik bagi kita. Walaupun pada saat ini kita masih berada di dalam PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemantauan, tapi pada masa yang sama kita bersyukur karena Tuhan sangat baik dan kita dilepaskan daripada gejala-gejala sakit penyakit yang memudaratkan kesehatan kita. Bahkan Tuhanlah yang telah melindungi kita semua, khususnya rakyat di Malaysia ini. Walaupun pada saat ini peningkatan COVID di Johor atau di mana-mana negeri dalam Malaysia ini ada peningkatan yang tidak seharusnya berlaku, tapi kita tetap terus doakan karena kita percaya Tuhan ada rencana di sebalik semua perkara yang sedang berlaku. Jadi pada malam ini pada pagi hari ini saya akan mengungsikan firman Tuhan yang Tuhan izinkan pada pagi ini untuk menjadi berkat bagi kita semua, khususnya kepada para sahabat yang penggemar media massa baik di Facebook maupun di YouTube dan saya percaya Tuhan yang telah menyediakan semua ini bagi kita semua untuk menjadi berkat sesama dan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saya telah mengutip di 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Ayat 5 sampai 10. Jadi kita ada 6 ayat. 6 ayat pada pagi ini yang harus saya kupaskan untuk menjadi berkat bagi kita semua. Jadi sebelum itu sekiranya Anda bersama dengan saya, mari kita baca firman Tuhan bersama
Ya, dan yang akan bersama dengan saya nanti, ya, buka Alkitab Anda dan baca firman Tuhan ini, ya, bersama-sama. Di 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan saya ulang sekali ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, pada malam ini hamba-Mu ini sangat bersyukur sekali lagi Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh-sungguh baik dalam kehidupan hamba-Mu ini. Dan Engkau sentiasa memelihara kehidupan hamba-Mu ini, baik kesehatan, baik pelayanan, kebahagiaan rumah tangga, keuangan, pekerjaan, dan segala-galanya. Karena hamba-Mu ini percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang menjadi sahabat baik dan menjadi pribadi yang menaungi hamba ini, ya, selama dalam pelayanan, khususnya ya pada tahun 2020 ini, dari awal tahun sehingga akhir tahun, semuanya berjalan dengan baik karena Engkau Allah yang telah menyertai, yang menyediakan terbaik, sehingga di ujung tahun ini semuanya berada ke dalam kebaikan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih sekali lagi karena Engkau Allah yang telah mengizinkan untuk hamba ini mengungsikan berkat firman Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang berada di luar sana. Dan hamba-Mu ini percaya Tuhan, hamba-Mu tidak mempunyai apa-apa dan tidak memiliki apa-apa, baik berkat kepintaran, kebijaksanaan, dan apa saja. Tapi semuanya datang daripada Engkau Tuhan Allah, Yesus Kristus, yang hamba-Mu ini percaya sebagai penaung dan memberkati, memberi hikmat, akal budi dan pengetahuan, dan segala kelebihan yang datang daripada surga, datang daripada hati-Mu Tuhan, datang daripada pikiran-Mu sendiri. Dan Engkau yang akan memimpin bibir bicara hamba-Mu ini, dan semua kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan dengan sebaik mungkin kepada para pendengar, para sahabat pelayanan yang berada di luar sana melalui media massa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah sekali lagi berkarya bagi hamba-Mu ini, bagi gereja-Mu, bagi negara Malaysia ini, dan untuk para jemaat, ya, para masyarakat Malaysia, bukan saja yang beragama Kristen, bahkan yang bukan beragama Kristen, semuanya diberkati apabila Engkau berbicara kepada mereka dan menyarankan mereka untuk mendengarkan khotbah ini. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, dan hamba-Mu ini mengatakan amin. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada pagi ini sebelum saya mengupas firman Tuhan ini dengan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, karena kita ada ayat-ayat yang sangat penting ya di dalam firman Tuhan ini. Dari ayat 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi kita ada 3, 4, 5, 6 ayat semuanya yang harus diselesaikan pada pagi ini, untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang berada di luar sana yang mendengarkan firman ini. Jadi tajuk besar di sini ini berjalan
dalam terang. Nah, ini tajuk besar yang terdapat di dalam kitab 1 Yohanes 1 ini. Ya. Jadi tema kita pada pagi ini keadilan yang datang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kita mau belajar tentang keadilan pada pagi ini. Apakah itu keadilan? Namun yang pasti kita akan masuk dulu ya di dalam kristologi atau historis. Ya. Siapakah penulis Alkitab ini? Dan kenapa ia sangat penting bagi orang percaya? Ini merupakan satu kitab daripada Yohanes itu sendiri yang ditulisnya ya untuk menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Yohanes di sini ini merupakan salah seorang daripada murid Tuhan Yesus. Salah seorang daripada murid Tuhan Yesus yang ke-12 rasul itu, salah seorang daripadanya. Nah, inilah Yohanes. Baik menulis Yohanes, Injil Yohanes, dari Yohanes 1 ini sampai Yohanes 2. Nah, semua ditulis olehnya. Ya, sebab kalau kita melihat latar belakang di sini, saya akan bacakan latar belakang di sini. 5 kitab dalam Perjanjian Baru ditulis oleh Yohanes, sebuah Injil, 3 buah surat dicatat. Dalam Perjanjian Baru ditulis oleh Yohanes, 1 Injil dan 3 buah surat dari kitab Wahyu. Nah, Wahyu juga dia menulis. Walaupun Yohanes tidak memperkenalkan dirinya dengan menyebut namanya, di surat ini saksi-saksi dari abad kedua. Nah, ini para muridnya seperti Mis, Papias, Irenaeus, Tertullianus, Clemens dari Alexandria mengesahkan bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes, salah seorang dari 12 murid Yesus. Kesamaan buat dalam gaya penulisan, kosakata dan tema dari antara surat ini dengan Injil Yohanes memperkuat kesaksian kekristenan mula-mula yang dapat diandalkan bahwa kedua kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, ditulis oleh Rasul Yohanes dia cakap. Jadi para murid juga meneguhkan bahwa gaya penulisan dia ya, dan itu menggambarkan dengan kuatnya bahwa ini adalah tulisan daripada Rasul Yohanes, salah seorang daripada murid Yesus yang ke-12 orang itu. Ya. Jadi surat-surat ini ditulis oleh Yohanes, Injil juga ditulis oleh Yohanes, dan kesaksian ya di Pulau Patmos, khususnya Wahyu itu semasa pembuangan oleh kerajaan Romawi karena mereka tidak mau penyebaran Injil ini kepada bangsa mereka. Jadi Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Nah, disitulah Yohanes menulis lagi karena ada penglihatan-penglihatan ya secara supernatural yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Ya, jadi Yohanes ini merupakan salah seorang daripada murid Tuhan Yesus yang tidak mati martir, maksud saya tidak mati dibunuh. Ya, sebab ke-11 muridnya semua telah mati dibunuh. Ya, oleh pemerintah-pemerintah dunia ini. Tapi Yohanes ini mati tua. Bahkan ya, telah berjaya mendirikan sebuah gereja di kota Efesus. Ya, di kota Efesus menurut sejarah ya dan historisnya. Ya, jadi ini salah satu daripada kristologi yang berkaitan tentang Rasul Yohanes. Jadi kita akan kembali ya kepada topik kita pada pagi ini yang bertemakan keadilan yang datang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kita bermula daripada ayat 5 ini. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia
sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes pada saat ini? Ya, disampaikan oleh Rasul Yohanes pada saat ini, khususnya kepada para sahabat-sahabat lain, para pendengar firman Tuhan pada masa itu. Karena firman Tuhan ini berbicara bahwa di masa itu kerasnya penolakan. Nah, sebab itu tertulisnya satu surat ini, 1 Yohanes 1 ini ditujukan kepada mereka. Dan sebab itu Yohanes sangat meneguhkan dengan tegasnya bahwa firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang datang daripada Allah. Kebenaran yang datang daripada Allah itu lewat daripada pemberitaan Injil yang disampaikan oleh para murid Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi inilah. Jadi apa yang diberitahu oleh Rasul Yohanes di sini? Kenapa ia meneguhkan perkara ini? Kepada para sahabat pelayanan yang lain. Dia mengatakan, inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, para sahabat pelayanan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang disampaikan oleh Yohanes, Rasul Yohanes ini adalah satu jalan keselamatan yang satu-satunya yang terpenting dalam kehidupan orang percaya. Sebab itu tema di sini berjalan dalam terang. Nah, berjalan di dalam terang itu ada keadilan yang sedang berlaku di situ. Dan keadilan itu sangat penting. Tanpa keadilan itu kita tidak akan melihat terang itu. Terang itu merupakan berkat yang terbesar dalam kehidupan kita yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau. Dan sebab itulah Yohanes di sini memberitahu pada para sahabat pelayan yang lain di kota-kota yang dia pergi, bahwa di dalam Allah itu sama sekali tidak ada kegelapan, katanya. Sebab Allah itu adalah terang. Allah itu adalah terang. Yesus itu adalah terang dalam kehidupan orang percaya. Tanpa Yesus kita tidak akan melihat terang yang ajaib itu. Tanpa Yesus kita tidak akan melihat terang yang merupakan berkat yang terbesar dalam kehidupan kita. Tanpa Yesus kita tidak akan melihat kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan dan Alkitab ini memerlukan Yesus. Dan hanya Yesus saja yang dapat menjawabnya. Karena Roh Kudus juga tidak dapat berbuat apa-apa kalau kita tidak menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Dan kita tidak percaya Dia adalah terang itu. Kalau kita percaya Dia adalah terang itu. Karena firman Tuhan berbicara di sini, apa yang dikatakan oleh Yohanes di sini, di dalamnya sama sekali tidak ada kegelapan. So itulah firman Tuhan berbicara, Yesus adalah terang dunia. Mari kita pikir sejenak para sahabat pelayanan pada saat ini. Kalau kita ada sebuah lilin dan kita meletakkan di dalam bilik yang gelap, walaupun dia kecil lilin itu, tapi dia akan menerangi seluruh bilik itu, ruangan itu. Karena cahayanya memisahkan dirinya dengan kegelapan. Dan ia lebih kelihatan daripada kegelapan itu. Dan sebab itulah Yohanes dengan beraninya, dengan tegasnya dia memberitahu kepada para sahabat pelayanan di masa itu. Di kota-kota yang dia pergi. Bahwa dengan tegasnya dia beritahu di sini. Yesus itu, dalam arti kata lainnya, Yesus itu adalah terang. Dan inilah yang kami sampaikan. Dan di dalamnya sama sekali tidak ada kegelapan. Dalam arti kata lainnya, di dalamnya sama sekali tidak ada dosa. Yesus itu adalah manusia yang suci, yang benar.
Kalau dia bukan manusia yang suci dan benar, dia tidak akan layak menebus dosa kita semua. Karena dia adalah manusia yang suci dan benar, yang sudah dipilih oleh Tuhan sejak semulanya. Dia akan menerangi kehidupan kita semua. Nah, saya kembali kepada paksi kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya mengatakan ia dipilih? Ya, kita bermula daripada Bonda Maria. Itu dipilih untuk melahirkan anak Tuhan. Dan Yohanes ini seorang penulis dan seorang rasul yang saya sangat kagum sekali. Ya, so kalau kita melihat di Injil Yohanes 1, ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Dia telah memulakan satu kisah, satu cerita. Dia memulakan satu penglihatan, satu nubuatan, satu hubungan intim, satu hubungan baik dengan Tuhan. Sehingga kan Tuhan memperlihatkan kepadanya kebenaran tentang Yesus ini. Ya, so setiap kitab ini dia bukan berlanggaran atau berlawanan, tetapi menjelaskan siapa Yesus itu dengan lebih detail lagi. Dan saya percaya Yohanes ini merupakan seorang murid yang hebat. Dan saya percaya dia memiliki keintiman, hubungan baik dengan Tuhan Yesus, dan orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, sampai dia mengetahui tentang kepribadian Yesus, oknum Yesus itu, hakikat Yesus itu di surga. Siapa Yesus itu? Nah, sebab itulah saya tidak boleh menolak apa yang dikatakannya ini. Sebab di Injil Yohanes apa yang dia tulis tentang Yesus, ia bermula daripada atas, dari surga itu. Sampailah dia menulis tentang Yesus, sampailah Yesus berjalan di dalam dunia ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Allah itu adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Nah, sebab itulah apabila Yohanes memberitahu perkara ini, dia adalah terang, di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, saya sudah mulai berpikir dan percaya. Ya, percaya dengan sungguh-sungguh, dengan seriusnya. Ya, bukan setengah-setengah, 50-50, tapi 100% iman saya dan kepercayaan saya bahwa Yesus itu adalah terang yang datang daripada surga, yang turun ke dalam dunia untuk menerangi dunia ini, menerangi kegelapan dunia ini. Nah, sebab itulah dia satu-satunya, ya, Tuhan dan manusia. Itu campuran Tuhan dan manusia yang layak menebus dosa manusia. Sebab apa kata Yohanes di sini? Dia adalah terang. Terang di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, mari kita berbicara lebih dalam tentang perkara ini. Siapakah yang harus kita sampaikan di dalam penginjilan kita? Yang pertama-tama sekali adalah Yesus itu sendiri. Karena Roh Kudus tidak dapat bekerja dengan sebaik mungkin sekiranya kita tidak mengenal Yesus dan kita tidak memberitahu tentang Dia, memperkenalkan tentang Dia kepada orang-orang sekeliling kita. Yang pertama-tama sekali kita harus kenal Yesus dengan sebaik mungkin, ada hubungan intim dengan Tuhan lewat Roh Kudusnya sebaik mungkin untuk mengenal kepribadian Yesus itu. Barulah kita dapat memahami bagaimana untuk menyampaikan Yesus kepada orang lain, orang-orang di sekeliling kita. Kenapa yang dikatakan oleh Yohanes di sini? Dia adalah terang itu, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi kalau kita menyampaikan Yesus dulu, saya percaya penginjilan kita berhasil. Tapi kalau kita menyampaikan tentang diri kita, tentang teologi kita, tentang kepintaran kita, kehebatan pelayanan kita dan sebagainya, saya percaya itu tidak adil bagi Tuhan. Karena selebihnya kita menyampaikan tentang diri kita dan bukan Tuhan itu. Sebab itulah apa yang dilakukan oleh Yohanes di sini, dia menyampaikan Yesus dahulu. Yesus itu adalah terang, dia cakap. Dan di dalam dia tiada kegelapan. Dia bercerita tentang kepribadian Yesus. Dan saya percaya itulah rahasia kejayaan penginjilan Rasul Yohanes ini. Dan ini menjadi
contoh yang terbaik yang patut dicontoh oleh kita semua. Apatah lagi di zaman ini, ya adalah zaman canggih. Ada berbagai cara untuk menyampaikan firman Tuhan. Supaya ya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ayat yang ke-6 di sini. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, kenapa Yohanes berbicara seperti ini kepada orang-orang di sekeliling yang sedang mendengar dia pada masa itu? Ya, saya percaya banyak di antara mereka masih merasakan dirinya benar. Masih merasakan keselamatan itu terjamin karena melakukan kebaikan. Dan sebab ini merupakan satu teguran daripada Rasul Yohanes. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, ini sering kali berlaku dalam kehidupan orang percaya. Karena di zaman Kisah Para Rasul, di zaman Yohanes ini sudah berlaku tentang perkara-perkara ini dalam kehidupan orang percaya. Mereka kelihatan di gereja dalam persekutuan ibadah doa. Ya, mereka kelihatan. Bahkan ada orang yang lebih hebat daripada itu. Ya, boleh mendapat kelulusan yang terbaik dari sekolah-sekolah Alkitab. Dan mendapat sertifikat yang terbaik. Nah, begitu tingginya pelajarannya. Nah, mereka ini ada persekutuan, kata Yohanes di sini. Mereka mengatakan mereka ada persekutuan dengan Dia, ada persekutuan dengan Yesus, ada persekutuan dengan gereja, ada persekutuan dalam pelayanan. Tapi yang Yohanes tekankan di sini sebenarnya adalah selebihnya ada persekutuan dengan Yesus. Ada persekutuan, ada hubungan pribadi dengan Yesus lewat Roh Kudus. Itu yang dia tekan, itu yang diajarkan, itu yang dia beritahu. Kalau setakat kita ada persekutuan dalam gereja, dalam ibadah doa, dalam pelayanan-pelayanan, ya, yang diperintahkan oleh gereja itu belum tentu diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa banyak orang berpuluh tahun melayani tapi tidak boleh bertumbuh? Berpindah-pindah gereja tak boleh bertumbuh. Bahkan berpindah-pindah sekolah Alkitab. Bukan alang-alang ijazah yang dia dapat, tapi tak pernah bertumbuh. Karena mereka tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Tapi selebihnya ada persekutuan dengan manusia yang ada di dalam gereja. Saya bukan mengatakan di sini dalam gereja itu tiada Tuhan. Tuhan itu ada kalau ada manusia yang benar di situ. Tapi kalau tiada manusia yang benar di situ, Tuhan itu tidak ada di dalam gereja itu. Bahkan itu akan menjadi gedung kosong. Tuhan hanya nampak manusia, tapi Tuhan tidak melihat hati yang benar-benar menyembah Dia, hati yang benar-benar bertobat, hati yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Sebab itulah Yohanes menegur di sini. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi tiada guna kita datang ke gereja, ikut persekutuan pelayanan, tiada guna. Kita berpindah-pindah sekolah Alkitab, dapat ijazah ini, dapat ijazah itu. Tapi kita tidak melepaskan dosa. Hidup kita masih berada dalam kegelapan. Nah, kita harus membezakan ini. Tuhan tidak mau lihat kita terlalu pintar untuk perkara ini. Tapi Tuhan mau melihat hati kita, sejauh mana kebenaran hati kita untuk melakukan sesuatu perkara. Kalau hidup kita benar di dalam pelayanan kita, walaupun kita tidak berpendidikan, kita adalah orang biasa-biasa. Tapi hidup kita benar, kita akan melihat terang yang ajaib itu. Berkat yang luar biasa, kejayaan demi kejayaan, penghasilan demi penghasilan dalam kehidupan kita. Bahkan lebih daripada itu yang Tuhan beri. Walaupun itu merupakan bonus dalam pelayanan kita. Tapi kita percaya apabila kita melakukan kebenaran, hadiah yang terutama dan terpenting dalam seluruh kehidupan kita, seluruh pelayanan kita adalah kehidupan kekal di surga. Itu hadiah yang paling termahal yang seharusnya kita pikirkan apabila kita melakukan pelayanan. Ya, bukan karena
habuan-habuan materi, habuan-habuan hadiah yang harus kita tuntut dalam kehidupan kita. Tak perlu pun kita menuntut. Kalau kita melayani, kita menuntut, tak mungkin kita akan mendapat berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kita tak meminta pun Tuhan akan tahu akan keperluan kita. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan tahu akan keperluan kita. Firman Tuhan berbicara sebelum kita berdoa, Tuhan sudah paham masalah kita. Jadi apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan di sini? Di ayat 6, apa yang dikatakan oleh Yohanes di sini? Ya. Bukan saya mengatakan persekutuan ini tidak penting. Persekutuan ini penting. Tapi pada masa yang sama harus benar di dalam Tuhan. Karena kalau persekutuan ini, ya, kita jadikan satu permainan, mengisi masa lapang kita. Dan persekutuan ini kita gunakan, ya, untuk membenarkan diri kita. Kita jadikan tiket untuk melakukan dosa, berhati-hati. Karena firman Tuhan di sini, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, persekutuan itu penting, tapi harus benar. Hati harus benar, iman harus benar, pikiran harus benar, tujuan yang benar di dalam persekutuan itu. Baik itu pelayanan gereja, baik itu belajar Alkitab, persekutuan doa, ya, lawatan, dan apa saja jenis-jenis pelayanan yang kita lakukan bermula dengan persekutuan yang benar di hadapan Tuhan. Dengan hati yang benar, pikiran yang benar, ya, dengan tujuan yang benar. Kalau kita memulakan dengan perkara itu, kita akan berhasil. Apapun yang kita kerjakan, kita berhasil. Bukan berarti kita tidak boleh meminta-minta di sini. Kita boleh meminta kepada Tuhan, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita meminta lebih daripada apa yang sepatutnya. Tapi apa kata firman Tuhan ini? Kalau kita berada dalam persekutuan, ya seolah-olah manusia melihat kita ini kita benar, berada dalam pelayanan. Tapi kalau hidup kita tidak benar dan kita berlakon, kita bermain-main, kita pakai nama Tuhan, pakai nama gereja untuk dijadikan tiket, dan itu digunakan untuk melakukan dosa, untuk mengaburi penglihatan orang. Boleh kita menipu orang, kita mengaburi penglihatan orang di sekeliling kita. Boleh kita menipu orang. Tapi pertanyaannya, bolehkah kita menipu Tuhan? Belum tentu. Tak mungkin kita dapat menipu Tuhan. Karena Tuhan melihat segala-galanya. Baik itu dalam hati kita, dalam pikiran kita. Tuhan melihat segala-galanya. Tuhan tahu apa rancangan kita dalam kehidupan kita. Kalau kita memulakan pelayanan kita dengan cara yang tidak benar, berhati-hati. Mungkin itu yang menyebabkan kita jatuh. Karena selama saya di Johor ini saya sudah melihat jemaat, ramai jemaat selama 3 tahun ini. Hanya beberapa orang saja yang bertahan dalam gereja. Kenapa boleh berlaku begitu? Sebab mereka mencari keselesaan, bukan mereka mencari Tuhan. Mereka mencari gereja yang selesa, yang boleh duduk di situ, aman di situ, boleh tidur di situ. Mereka bukan mau bertobat, belajar firman Tuhan, tidak. Mereka ikut persekutuan bukan karena Tuhan, tapi karena mencari gereja yang selesa. Nah, saya mau mencerita tentang pengalaman ini, karena sedang berlaku kepada umat Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan ini oleh Yohanes ini. Ya, kamu mengatakan kamu beroleh persekutuan dengan dia, namun kamu hidup di dalam kegelapan. Kamu tetap seorang yang pendusta dan tidak melakukan kebenaran. Kebenaran itu di mana? Kebenaran itu ada dalam Alkitab ini, yang harus kita sanjung tinggi, yang harus kita lakukan dimanapun kita pergi. Kalau tujuan kita benar, masuk gereja, tidak akan ada masalah yang timbul. Sekali lagi saya katakan di sini, walaupun ada 1000 orang yang melihat kita tidak benar, 1000 orang yang komplain kita, yang coba menjatuhkan kita, tapi tujuan kita benar melayani Tuhan,
Kita tidak mau mengorbankan kebenaran itu. Kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Perintah Tuhan itu dengan sebaik mungkin. Kita tidak mudah akan dijatuhkan. Kalau keluar satu gereja, pada hari ini kita keluar satu gereja, itu normal. Ya, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita keluar dari sebuah gereja yang tidak benar. Mungkin pemimpinnya tidak benar. Ya, orang-orang sekeliling tidak benar. Daripada kita terjebak melakukan dosa, baik kita keluar untuk menyelamatkan diri kita, mencari gereja yang lebih benar. Atau lebih bagus, atau gereja yang boleh mendidik kita, mengajar kita tentang kebenaran firman Tuhan, yang boleh membuatkan kita bertumbuh. Boleh, tidak jadi masalah. Sebab bukan semua orang yang keluar daripada gereja karena mereka bermasalah. Mungkin orang sekeliling bermasalah. Tapi kalau 10 gereja kita masuk, 10 gereja kita keluar, nah, itu kena renew balik. Tanya balik diri kita. Adakah orang yang bermasalah, atau gereja yang bermasalah, atau kita yang bermasalah? Kalau sekali dua tapa. Sekali dua kali tapa. Tapi kalau udah banyak kali, kadang-kadang kita menghabiskan hidup kita berpuluh tahun di perantauan, berpindah-pindah gereja, karena kita mengatakan orang lain jahat, gereja jahat. Ya, dan kita tak pernah melihat diri kita seolah-olah kita saja yang baik. Nah, itu hati-hati. Sebab itulah firman Tuhan di sini mengajar kita, mendidik kita. Jika kita berkata bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, ini kebenaran, inti firman Tuhan yang sebenarnya. Ya, kita berada dalam persekutuan, bukan masalah persekutuan itu. Kalau ada masalah, kita di situ. Ya, kadang-kadang kita perlu koreksi diri kita dulu. Persekutuan itu akan benar kalau kita adalah orang yang benar, hidup di dalam persekutuan, melayani Tuhan, yang berada dalam persekutuan orang percaya. Kalau hidup kita benar, tidak mungkin kuasa kegelapan itu berkuasa dalam kehidupan kita yang boleh menjatuhkan kita. Tidak akan mungkin. Tapi kalau hidup kita tidak benar dalam persekutuan, dalam pelayanan, dalam gereja, percayalah. Sekali lagi saya katakan di sini, memang orang-orang di sekeliling ini boleh dipakai iblis. Tapi pada masa yang sama, tanpa kita sadari, kita juga mungkin dipakai iblis. Dengan cara bagaimana? Hidup tidak benar di dalam persekutuan, di dalam pelayanan kita. Dan yang membuatkan kita berdosa. Bukan semua dosa itu disadari. Ada dosa yang tak disadari, sehingga kan kita jatuh karena perkara itu. Dan sebab itulah firman Tuhan mengatakan kita harus benar dalam persekutuan. Barulah hidup kita akan menjadi hidup yang terang. Jadi orang yang hidup di dalam terang ini, dalam kebenaran ini, mereka akan menjauhkan diri daripada kehidupan yang gelap, kehidupan yang merosakkan, kehidupan yang menjatuhkan. Karena apabila kita tidak benar dalam pelayanan kita, kita adalah seorang yang pendusta. Jadi seseorang pendusta ini tiada kebenaran dalam hidup dia. Ya, 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, jadi sangat penting kata Yohanes di sini. Kalau kita hidup dalam terang, kita sama seperti Dia yang ada di dalam terang. Kita sama seperti Yesus yang ada di dalam terang. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Nah, itu barulah boleh dinamakan, dikatakan persekutuan. Hidup kita harus benar. Hidup kita harus ada terang Kristus dalam kehidupan kita, dalam pikiran, dalam hati kita, dalam setiap tindakan kita. Barulah kita sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan mengusahakan kehidupan manusia ini, citra Allah yang ada dalam kehidupan manusia ini. Kan firman Tuhan mengatakan dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan kita menurut dan gambar rupanya. Tuhan sudah ada kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Tuhan mau mengembalikan kemuliaan itu. Tuhan mau mengembalikan terang itu lewat Yesus Kristus.
yang dahulunya jatuh lewat Adam dan Hawa, yang dahulunya berdosa. Ini Adam yang kedua ini, yang bernama Tuhan Yesus ini. Dialah satu-satunya manusia dan Tuhan yang akan mengembalikan citra Allah yang mula-mula, mengembalikan terang itu, memadamkan kegelapan, mengembalikan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan berbicara kita akan duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus di surga. Jadi bayangkan ini, kalau kita duduk di sebelah kanan adalah orang-orang yang mendapat mahkota yang terbaik daripada Tuhan. Nah, sebab itulah Yohanes mengatakan di sini di ayat yang ke-7 ini, ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti ada di dalam terang. Kalau kita hidup di dalam Yesus, kita sama seperti kita ada di dalam Yesus. Kalau Yesus itu adalah terang dalam kehidupan kita, firman Tuhan berbicara, Yesus ada dalam kita, kita berada di dalam Yesus. Seperti mana Yesus berada dalam Bapanya, Bapanya berada dalam Dia. Mereka ada kesatuan. Di sini kita perlu ada kesatuan. Barulah kita dapat melihat bahwa Tuhan itu adilnya, Tuhan itu dalam hidup kita. Tuhan itu sungguh-sungguh adil. Kalau kita mau melihat keadilan Tuhan, so dalam sisi dosa pun Tuhan juga adil di situ, untuk mengajar, mendidik ataupun menghukum kita. Ya, tapi saya lebih suka menggunakan istilah ini, mendidik. Ya, Tuhan tidak akan menghukum kita sesuai dengan penghakiman sebelum akhir zaman. Dan saya percaya setiap orang dididik, diajar oleh Tuhan, karena Dia mengasihi setiap orang. Tak kira apa agamanya dan siapa dia. Tapi firman Tuhan berbicara selebih-lebihnya kepada anak-anaknya, yaitu umat percaya. Selebihnya kepada anak-anaknya, yaitu umat percaya. Dididik dan diajar Tuhan. Itu bukan satu hukuman daripada Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh Yohanes di sini, supaya kita dapat hidup di dalam terang itu, dan kita sama seperti terang itu, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ini sangat penting di persekutuan, sangat penting. Kenapa saya mengatakan sangat penting? Ya, di antara satu dengan yang lain, kita perlu ada kehidupan yang baik, yang benar. Barulah terang itu berada dalam hidup kita. Barulah terang itu memberkati orang lain. Barulah persekutuan itu akan menjadi indah. Barulah persekutuan itu ada terang di dalam dia. Ada Kristus di dalam dia. Barulah persekutuan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Barulah persekutuan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Apabila kita datang di gereja, kita membawa terang itu, kebenaran itu dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi berkat bagi gereja. Tapi kalau kita tidak membawa terang dan kebenaran itu dalam kehidupan kita, ya, di mana-mana pun gereja kita pergi tidak akan menjadi berkat. Karena firman Tuhan berbicara di sini, ya, kalau kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang. Jadi maka kita akan memperoleh persekutuan dengan yang lain, yang dikatakan dengan para jemaat-jemaat yang lain. Kalau kita sudah ada persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh persekutuan yang benar, yang hidup, yang menjadi berkat dengan orang-orang sekeliling kita. Nah, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Jadi sangat penting. Karena apa? Apabila ada persekutuan yang benar di dalam Tuhan, ada persekutuan yang benar di dalam gereja, dalam pelayanan, kelompok sel, perkongsian firman Tuhan, penginjilan, apa saja jenis-jenis pelayanan persekutuan yang kita lakukan, di situ akan berlaku satu kuasa Tuhan yang Tuhan mau kerjakan sendiri di dalam persekutuan itu. Apa kata firman Tuhan di sini? Persekutuan seorang dengan yang lain, dan akan berlakunya darah Yesus anak itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, jadi pentingnya kebenaran hidup dalam hidup kita, pentingnya pertobatan yang benar. Itu membuktikan ada terang dalam kehidupan kita.
Itu membuktikan kesaksian kita itu benar di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan akan mengerjakan penyucian apabila hidup kita benar. Tuhan akan cuci otak kita, pikiran kita, cuci pikiran kita, maksudnya pikiran kita. Tuhan akan cuci setiap perkataan kita. Tuhan akan cuci hati kita. Apabila berlakunya penyucian ini, kekudusan akan berlaku di setiap pelayanan kita, di setiap persekutuan. Akan menjadi berkat penerobosan iman yang luar biasa dalam pelayanan kita. Dan kita akan melihat nilai dan hasilnya berlipat kali ganda yang Tuhan tambah-tambahkan dalam pelayanan kita. Karena penyucian itu yang menjadi berkat, menjadi kuasa dalam hidup kita. Ya, itu merupakan satu keajaiban yang Tuhan melakukan kepada mereka yang hidup mereka benar. Sebab itu pentingnya hidup ini harus benar di dalam persekutuan. Barulah kita dapat berkat yang terbesar daripada Tuhan. Sebab Tuhan menyucikan kita dari segala dosa. Para sahabat pelayan yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa sukarnya kita mendapat berkat daripada Tuhan? Karena dosa itu yang menghalang. Bila ada dosa dalam kehidupan kita, tak pernah dicucikan, dikuduskan, dibersihkan oleh Tuhan. Itu yang membuat yang kita jauh daripada berkat Tuhan. Dan tak mungkin kita memperoleh berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kenapa? Kenapa saudara? Kenapa kita tidak dapat memperoleh berkat yang terbaik daripada Tuhan itu? Karena dosa yang menghalang dalam hidup kita. Apabila dosa menghalang di dalam kehidupan kita, terbentuknya berkat-berkat yang sepatutnya kita terima pada hari ini atau di masa yang akan datang. Karena dosa itu yang menghalang. So firman Tuhan mengatakan di sini, kalau hidup kita benar, pikiran kita benar, hati kita benar, perkataan kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyucikan kita daripada segala dosa. Dan tak mungkin Tuhan membenarkan dosa itu mengotori hidup kita dan menjauhkan kita daripada berkat Dia. Tuhan akan menyediakan berkat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apabila kita memiliki Yesus dalam hidup kita, memiliki kebenaran itu. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Apabila Yesus sudah menyucikan hidup kita, menguduskan hidup kita, itu yang membuatkan senangnya Tuhan menyalurkan berkat yang terbaik dalam hidup kita. Senangnya Tuhan menyalurkan penghasilan-penghasilan yang terbaik dalam hidup kita. Dan sebab itulah di dalam setiap persekutuan, apa kata Yohanes di sini? Kita perlu hidup di dalam terang, dan terang itu perlu dalam kehidupan kita. Dalam arti kata lainnya, hidup benar itu akan mengundang berkat. Hidup benar itu akan menyucikan hidup kita, menguduskan hidup kita. Dan itu yang akan melawan dosa dalam kehidupan kita. Karena dosa itu salah satu daripada kuasa iblis yang menyebabkan terhalangnya berkat dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di ayat ke-7 ini saya percaya setiap kita memiliki hati yang besar, yang benar, dengan sungguh-sungguhnya menjadi berkat bagi banyak orang dalam pelayanan kita, lewat pelayanan gereja kita, saudara mara kita, pelayanan dengan orang-orang terdekat, dengan orang luar, atau sesiapa sahaja. Nah, ini yang Tuhan kehendaki. Sebab itulah Yohanes memberitahu perkara ini, supaya jemaat di masa itu diberkati dengan sebaik mungkin. Nah, mari kita lihat di ayat ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, banyak di antara kita pada hari ini, dari dulu sehingga ke hari ini, di zaman kisah para rasul, di zaman para nabi, banyak orang mengatakan tentang perkara ini yang mereka rasakan dan mereka pikirkan. Sudah cukup baik apa yang mereka lakukan. Tapi apa kata firman Tuhan di sini? Kalau kita melihat
Kebenaran firman Tuhan ini, tiada seorang pun yang suci dan kudus dalam dunia ini, selain dia dikuduskan, disucikan oleh Tuhan itu sendiri. Tiada seorang pun di dalam dunia ini kita akan memperoleh berkat yang terbaik daripada Tuhan. Berkat yang terbaik daripada Tuhan, sekiranya kita tidak hidup benar. Firman Tuhan ini mendidik dan mengejar kita supaya kita hidup benar di hadapan Dia. Dan itu sebab yang dikatakan oleh ayat 8 ini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi banyak orang seperti ini. Kenapa dengan tegasnya Rasul Yohanes memberitahu tentang perkara ini? Karena saya percaya di masa itu banyak orang yang membenarkan dirinya dan merasakan dirinya betul, benar apa yang dilakukan selama itu. Dan mereka tidak pernah takut kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berbicara seperti orang-orang Farisi ini, yang selalu ditegur oleh Yesus. Apa kata Yesus kepada mereka ini? Kamu semua ini selalu berdoa di tikungan-tikungan bangunan, memberi kepada rumah Tuhan, melakukan ritual-ritual dan ibadah-ibadahmu. Tapi aku berkata pada hari ini, sebenarnya hatimu jauh daripada Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lihat di situ adalah hati mereka. Adakah hati mereka benar atau tidak? Nah, itu yang menjadi persoalan yang harus kita jawab di hadapan Tuhan. Nah, sebab itulah Tuhan berbicara di sini benarnya bahwa setiap orang ini, tiada satu orang pun yang tidak berdosa dalam dunia ini. Karena kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, manusia yang pertama itu, dan kita jangan pikir kita boleh terlepas daripada dosa mereka ini kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Seseorang yang diampuni itu adalah orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, dan mereka ini adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan pelaku-pelaku firman Tuhan ini tak perlu mengatakan diri dia baik. Yesus sendiri apabila dia dipuji oleh orang, mengatakan dia adalah orang baik. Apa kata Yesus? Aku tidak baik. Yang baik itu adalah Tuhan, dia cakap. Dia berbicara kapasitas sebagai seorang manusia. Dan itulah kerendahan hati yang perlu ada dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan ini bukan karena kita orang baik, tapi Tuhan itu yang baik dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berbicara di sini merupakan satu penipuan besar kalau orang beranggapan dia seorang yang baik. Kebaikan itu datang daripada Tuhan, bukan daripada diri sendiri. Sekali lagi saya katakan di sini, amal ibadah, kuat sembahyang, bersedekah, dan apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan konsep pengajaran Kristen, itu tidak akan membawa kita masuk surga. Tidak mungkin. Kalau itu juga dilakukan oleh guru-guru Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang sembahyang, orang-orang kuat Taurat, orang-orang kuat agama. Dilakukan oleh mereka, tapi Yesus menegur mereka. Kamu sudah melakukan ritual agamamu, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Apa yang kamu lakukan, kata Yesus? Kamu merampas rumah dan tanah janda-janda miskin, dia cakap. Kamu melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kamu anggap itu adalah merupakan bukan satu kesalahan. Kamu merasakan kamu sudah kuat sembahyang, kamu sudah melakukan ritual-ritual agamamu, itu sudah menjamin keselamatanmu. Kata Yesus, tidak. Kau tetap tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, ini juga firman Tuhan ini menegur kita pada pagi ini, mengajar pendidik kita pada pagi ini. Apa kata Rasul Yohanes di sini? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dosa itu ada sejak semulanya. Sebelum kita dilahirkan dalam dunia, dosa itu sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat yang tidak adanya kesempurnaan kebenaran dalam hidup kita. Dan sebab itulah firman Tuhan berbicara, saya adil. Kata Yesus, saya adil. Keadilan itu akan berlaku kepada setiap orang yang menerima terang yang ajaib itu, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, dan melakukan perintah Tuhan itu, perintah Tuhan Yesus. Dan mereka semua akan diselamatkan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan.
Jadi dengan mudahnya hanya menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan itu. Yaitu setiap orang harus merendahkan diri dan melakukan perintah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Jangan pernah melakukan sesuatu menurut kemampuan sendiri, pintar-pintar sendiri, dan merasakan itu sudah cukup baik di hadapan Tuhan. Karena mungkin selama ini apa yang kita lakukan, mungkin kita merasakan itu sudah cukup baik di depan Tuhan. Tapi bagaimana dengan penglihatan Tuhan? Itu belum tentu baik bagi dia. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, di ayat yang ke-9 ini, mari kita belajar. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mempunyai jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mempunyai segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa. Nah, kenapa ini penting saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan? Mengakui dosa di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berbicara di sini, itu tertakluk kuasa keadilan di dalamnya. Sebab itulah pentingnya kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Banyak di antara kita di sini, kita lebih suka mengaku dosa di hadapan Tuhan, manusia. Dan tak pernah kita bertobat. Sukarnya kita bertobat karena kita lebih takut dengan manusia. Kita hanya mengaku dosa di hadapan mereka, dan saya pikir itu bukan satu pertobatan. Bukan satu pertobatan yang benar. Karena saya sudah melihat banyaknya orang seperti ini mengaku dosa. Saya berdosa, saya telah melakukan ini, sampai ada yang menangis-nangis, meraung-raung. Tetapi untuk seketika waktu mereka melakukan dosa yang sama, berulang-ulang jatuh lubang. Mereka tidak mau berhenti melakukan dosa, namun meminta ampun kepada manusia, kepada seseorang, meminta ampun kepada ibu bapa, kepada keluarganya banyak kali. Kenapa itu berlaku? Karena mereka tidak mau bertobat. Apa yang Tuhan kehendaki di sini? Mengaku dosa itu di hadapan Tuhan dengan tindakan bertobat. Barulah kita boleh memperoleh keadilan, berkat yang terbesar itu. Dan sebab itu ayat firman Tuhan mengatakan di sini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Firman Tuhan berbicara di sini, apabila kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka itu adalah setia dan adil di hadapan Tuhan. Itulah merupakan satu kesetiaan. Untuk menerjui satu pertobatan, satu proses pertobatan, perlunya ada pengakuan. Karena di situ ada kesetiaan, ada keadilan yang akan dikerjakan oleh Tuhan, bukan dikerjakan oleh manusia. Kita bertobat dalam kehidupan kita ini untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, bukan karena kita melakukannya bagi manusia, bagi orang sekeliling kita. Tidak. Seseorang yang bertobat itu, apapun yang dia lakukan dalam proses pertobatan itu, supaya ada keadilan yang Tuhan letakkan di situ, ada suatu kuasa keadilan. Kita harus bertobat, mengaku di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah setia dan adil. Itu kuasa yang Tuhan beri kepada setiap kita. Nah, sebab itulah di ayat ini yang sangat merangsang iman saya secara pribadi. Nah, saya akan membaca sekali lagi. Apa kata firman Tuhan? Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Sekecil apapun dosa kita, Tuhan akan melupakannya. Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi itu apabila Tuhan sudah mengampuni kita. Tetapi yang Tuhan tuntut di sini bukan apa yang kita kehendaki, bukan apa yang kita tuntut. Kalau kita bertobat di hadapan manusia, percayalah sampai bila-bila pun kita tidak akan memperoleh berkat ini. Karena Tuhan tidak melihat ada kesetiaan dan keadilan di situ. Bahkan Tuhan melihat itu satu penipuan yang besar di hadapan Dia.
Nah, tak mungkin kita dapat bertobat. Saya sudah melihat banyak orang seperti ini. Apabila didoakan, kena terikat dengan rokok dan minuman keras. Didoakan hari ini, pindah gereja, didoakan. Dalam 1 tahun didoakan 100 kali. Tidak mungkin dapat bertobat. Tidak mungkin dapat meninggalkan rokok atau minuman keras. Kenapa? Sebab mereka membuat pengakuan di hadapan manusia, bukan di hadapan Tuhan. Mereka tak pernah takut pun dengan Tuhan. Tapi mereka hanya menyenangkan hati manusia. Hanya menyenangkan hati pemimpin gereja. Sebab itulah Tuhan tidak melihat ada kesetiaan dan keadilan di situ. Nah, syukurnya kita dapat bertobat. Kalau cara bertobat seperti itu, ya. Dan saya lihat ia adalah keinsafan yang semua manusia, semua orang boleh lakukan dengan menipu-nipu cara seperti itu. Nah, ayat yang terakhir, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, sekali lagi jangan menyombongkan diri. Kita harus mengakui ini. Seringkali kita membenarkan diri seolah-olah kita tidak berdosa, kita tidak melakukan dosa dan sebagainya. Seolah-olah kita tidak pernah ada kesilapan. Tapi sekali lagi saya katakan di sini, setia dan adil itu datang daripada kuasa Tuhan. Apabila hidup kita benar berusaha, ya, diproses oleh Tuhan. Itu tindak balas kita, itu kerjasama kita dengan Tuhan. Tuhan akan memproses kita. Tuhan akan mengajar mendidik kita, menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Kalau kita menyerahkan hidup kita untuk diproses, untuk dididik oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak menyerahkan hidup kita untuk dididik, oleh Tuhan, tidak menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, kita tidak akan memperoleh pertobatan yang benar. Bahkan kita jadi penipu, pendusta. Sampai bela-bela, tak mungkin kita dapat bertobat. Nah, sebab itulah firman Tuhan berbicara di sini. Dari tema saya, keadilan yang datang dari firman Tuhan. Keadilan itu hanya datang daripada kebenaran firman Tuhan. Itulah keadilan yang harus berlaku dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi para sahabat pelayan yang saya kasih dalam Tuhan, ini saja perkongsian kita pada pagi ini. Dan diharapkan ya kita semua diberkati, diberi kekuatan, dan dapat meneruskan kehidupan sebagai orang percaya dan melakukan seluruh perintah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang dan hidup kita sentiasa berada dalam penjagaan dan rahmat Tuhan. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru kepada setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini, perkongsian firman Tuhan yang pada pagi ini. Dan saya ucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru kepada para sahabat pelayanan yang berada di luar Malaysia ini. Ya, semoga kehidupan kita semua sukses. Ya, diberkati, berhasil dan sentiasa maju. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya percaya kita semua memperoleh berkat yang terbaik. Haleluya.